Rasulullah SAW pun tidak bisa mengislamkan paman yang sangat dicintai oleh beliau. Kondisi dan keadaan pasangan kita saat ini itu adalah gambaran tentang kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita cuman sekedar sholat 5 waktu, mohon maaf sahabat-sahabat semuanya, anak-anak kecil usia 5 sampai 6 tahun sekarang sudah sholat. Kenapa? Gift atau hadiah pertama yang Allah berikan adalah ketenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah pertanyaan begini. Ustadz, apa yang harus saya lakukan ketika pasangan saya, baik suami ataupun istri, terutama suami nih ya, sedang menjadi ujian buat saya? Nah, jangan berpikiran untuk bisa merubah pasangan kita. Karena itu sesuatu yang mustahil. Rasulullah SAW pun tidak bisa mengislamkan paman yang sangat dicintai oleh beliau, yaitu Abu Thalib. Artinya apa? Allah menegaskan di Quran surat ke-28 ayatnya 56. Tentang apa? Tentang bahwa kita tidak bisa memberikan hidayah secara paksa kepada orang-orang yang kita cintai. Tapi Allah memberikan hidayah kepada siapa-siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran besarnya ketika pasangan kita menjadi ujian bagi kita adalah yuk taubatan nasuhah dulu. Koreksi diri, introspeksi diri, kita perbaiki hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena jangan-jangan kondisi dan keadaan pasangan kita saat ini itu adalah gambaran tentang kualitas diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang perlu kita koreksi dan itu yang perlu kita sadari. Kenapa demikian? Karena Rasulullah SAW menyebutkan kepada kita tentang standar baik dan buruknya sebuah pernikahan. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala pun menggambarkan tentang laki-laki yang baik hanya untuk perempuan yang baik dan sebaliknya. Artinya memang ini tidak menjadi acuan yang mutlak, tapi menjadi koreksian bagi diri kita bahwa seiring berjalannya memperbaiki hubungan kita dengan Allah, harapannya tentu kita menjadi hamba yang layak sehingga Allah perbaiki kondisi rumah tangga kita, Allah perbaiki pasangan kita, Allah perbaiki sikap perilaku mereka dalam menjalani kehidupan yang sebentar ini terhadap diri kita. Itu harapan besarnya. Jadi kalau kita berharap ingin merubah pasangan, bisa jadi lebih baik lagi, makin soleh, makin soleha, makin nurut, suami yang nggak lagi kaku, nggak lagi cuek, nggak lagi keras kepala, dan lain sebagainya, itu akan sulit. Pasti capek kita. Maka ikuti alur apa yang Allah inginkan, yaitu kita lebih panjang sujudnya kepada Allah, lebih dalam lagi dalam berdoa kepada Allah lewat setiap ibadah-ibadah yang kita lakukan. Karena kalau kita cuma sekedar sholat 5 waktu, mohon maaf sahabat-sahabat semuanya, anak-anak kecil usia 5 sampai 6 tahun sekarang sudah sholat. Mereka sudah beribadah. Bahkan di bulan Ramadan ini pun mereka sudah mulai melatih diri untuk berpuasa. Artinya, amalan kita yang usianya sudah dewasa ini ternyata terkejar oleh anak-anak kecil yang masih suci, masih bersih, dan masih sedikit dosanya. Sedangkan kita setiap hari selalu melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan kemaksiatan. Nah, tugas dari memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memang tidak langsung Allah janjikan akan Allah hadirkan solusi dalam kehidupan rumah tangga kita. Tapi minimal kita mendapatkan ketenangan terlebih dahulu saat menjalani kehidupan rumah tangga kita yang kebetulan diuji lewat pasangan kita. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa gift atau hadiah pertama yang Allah berikan adalah ketenangan? Sama halnya seperti perahu yang sedang dinaikin ini. Kalau saya panik, dia akan berguncang. Ombaknya akan makin deras, yang akhirnya membuat kemungkinan kapal ini terguling. Perahu ini terguling.
Sama halnya seperti rumah tangga. Kenapa ketenangan yang Allah berikan? Agar kita bisa berpikir dengan jernih dan hati yang lapang untuk menghadapi setiap dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupan kita. Nggak ada di antara kita yang hidup tanpa ujian. Kita semua menghadapi ujiannya masing-masing. Apalagi kalau ujiannya adalah orang yang kita sayangi. Itu sangat membebankan dan memberatkan hati kita. Tapi satu hal yang Allah janjikan kepada kita bahwa Allah tidak akan pernah meninggalkan kita sama sekali. Allah akan selalu menemani kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kata Allah, aku akan tetap menemanimu, mendampingimu, seiring dengan kesungguhan hati kita untuk sujud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperbaiki diri, mengoreksi diri, muhasabah diri. Tidak sibuk mengoreksi orang, tidak sibuk mengoreksi dan menyalahkan pasangan kita. Tapi kita fokus untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah. Seperti halnya sebuah piramida, sahabat-sahabat semuanya. Yang sebelah kiri ini adalah suami, yang sebelah kanan ini adalah istri. Ketika seorang suami dan istri sama-sama mendaki menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan semakin hangat dan rekat bersama dengan pasangan. Tapi ketika salah satunya tertinggal atau bahkan kedua-duanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ada saling melukai, saling menyakiti, saling membelakangi, komunikasi terasa kaku, kemudian rumah tangga tidak lagi hangat. Saya berharap itu tidak terjadi pada rumah tangga kita. Saya berharap itu tidak terjadi pada kehidupan rumah tangga kita. Kalaulah memang harus terjadi dan itu menjadi bagian dari ujian kehidupan rumah tangga kita, maka pastikan Allah lah pertama yang kita datangi untuk kita ceritakan semua masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Kenapa? Bukankah Allah yang memberikan ujian ya dalam kehidupan kita? Bukankah Allah yang menghadirkan setiap rentetan masalah dan episode ujian yang hadir dalam kehidupan kita? Maka sebagaimana yang Allah janjikan, fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Di antara semua dinamika dan ujian yang hadir dalam kehidupanmu, aku akan melapangkan hatimu. Aku akan memberikan solusi bagimu. Maka tenang-tenangkan hatimu. Allah juga mengatakan begini, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah tuh pingin hidup kita tuh mudah, hidup kita tuh tenang, hidup kita tuh nyaman. Maka cari ketenangan dan kenyamanan itu saat kita sujud kepada Allah, saat hadir masalah dan ujian dalam kehidupan rumah tangga kita. Di bulan Ramadan ini sangat istimewa. Doa mustajab. Saat berpuasa, doanya mustajab. Menjelang berbuka, doanya mustajab. Kemudian malam hari kita beramal soleh menjadi wasilah untuk kita berdoa dengan doa yang mustajab. Sahabat-sahabat semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya butuh keyakinan. Hanya butuh kesadaran untuk kita kembali memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa setiap ujian yang hadir Allah sudah siapkan solusinya. Pertanyaannya, mau nggak kita mencari dengan kesungguhan hati meminta solusi dari setiap masalah yang hadir dalam kehidupan rumah tangga kita? Karena apa? Allah hanya meminta kesungguhan kita. Allah meminta keseriusan kita dalam beribadah. Kadang kita suka lupa bahwa kita tuh hamba Allah. Bahkan sebelum menjadi seorang suami, sebelum menjadi seorang istri, kita adalah hamba Allah. Dan sampai kapanpun kita akan menjadi hamba Allah. Allah berfirman bahwa wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, tugasmu adalah beribadah. Tugasmu menjadi seorang hamba. Dan kita mengulangnya setiap hari selama 17 kali dalam solat-solat fardu kita. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka, sahabat-sahabat semuanya, ketika ujian dan masalah itu hadir dalam kehidupan kita, pastikan Allah dulu yang kita datangi untuk meminta pertolongan dan petunjuk. Tapi kita harus sadar ya, bahwa Allah tidak langsung memberikan solusi. Tapi Allah hadirkan ketenangan dalam berdoa dan kesenangan dalam sujud panjang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah merahmati kita dan keluarga kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.